Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassallallahu ala Muhammadin wa alihi tahirin. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajil farajahum. Bismillahirrahmanirrahim. Yani saya memohon pertolongan dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Yakni dengan nama Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang, sebagaimana disampaikan kemarin, Ar-Rahman yakni sifat umum, dan Ar-Rahim yakni sifat khusus, dan misdaknya di luar, yakni paling nyatanya wujud luaran daripada Ar-Rahim, sehingga yang kalau seandainya ditanya buktinya bahwa Tuhan itu Rahim, yakni rahmat yang khusus bagi pada seorang mukmin itu mana? Kita jawab adalah wilayatu amiril mukminin. Alhamdulillah, yakni segala pujian terkhusus bagi Tuhan, bagi Allah, di mana kebutuhan segala yang mumkinul wujud dalil terhadap kewajiban keberadaannya, atau dalil terhadap kewajiban wujudnya, yakni wujud Tuhan. Sudah sampai sini koma. Lalu dan wow, yakni dan kekuatan ciptaan-ciptaannya dalil terhadap kekuatan Tuhan dan ilmu Tuhan. Atau kalau mau diartikan kekuatan, yakni kekuatan ciptaan-ciptaannya, atau kemampuan ciptaan-ciptaannya, atau kesempurnaan ciptaan-ciptaannya adalah dalil terhadap kekuatan Tuhan dan ilmu Tuhan. Al-muta'ali bermakna lebih tinggi. An musyabatihi, an bermakna dari. Musyabahat bermakna permisalan, penyamaan. Al-jasmoniyat yakni jismi, yakni yang bermateri. Al-munazzah bermakna suci. Bejalol, B-nya itu bejalol liqutsihi, B-nya itu bermakna dengan, atau dengan perantara. Tulis dengan perantara. Jalol yakni keadidayaan atau kebesaran. Kebesaran kutsihi, kuts yakni kebesaran otoritasnya. Kuts itu banyak makna, ada bermakna mulia, tapi di sini kuts itu bermakna keotoritasannya. Dialah Tuhan yang lebih tinggi dari permisalan yang bermateri, atau dialah Tuhan yang lebih tinggi dari penyamaan-penyamaan yang bermateri, dan dia suci dari kesesuaian yang tidak sempurna. Maksudnya kalimat ini maksudnya itu gini. Yang pertama, jadi seperti yang saya katakan tadi, bahwa di pembukaan ini itu ada yang namanya mustahsinatul lafziyah, yakni kecakapan dalam kata pengantar atau mukaddimah. Salah satunya ini nih, kalimat yang ini. Alhamdulillahillazi dalla ala wujubi wujudihi iftiqarul mumkinat. Jadi segala mumkinul wujud yang butuh terhadap sesuatu itu menjadi dalil bagi kewajiban adanya Tuhan. Loh, bagaimana bisa? Kan gitu. Kebutuhan segala mumkinul wujud adalah dalil terhadap wajibnya, terhadap kewajiban adanya Tuhan. Ini kalimat kita. Di sini ada beberapa pembahasan. Yang pertama, kebutuhan mumkinul wujud. Kebutuhan mumkinul wujud ini harus kita bahas. Apakah mumkinul wujud itu butuh terhadap sesuatu atau tidak butuh? Ini pembahasan pertama. Pembahasan kedua, bagaimana mungkin, yakni apa hubungannya, apa relasinya, apa hubungan antara kebutuhan segala yang mungkin terhadap harus adanya yang wajib. Itu apa hubungannya? Dari mana kelazimannya? Dari mana dalilnya? Ini pembahasan yang kedua. Yang ketiga adalah
kewajiban adanya Tuhan itu, yakni wajibul wujud. Nah, berarti ada tiga pembahasan yang sedang dibahas di sini. Tetapi saya sengaja tidak membahasnya. Kenapa? Karena nanti ini akan dibahas di bab berikutnya, di bab pertama nanti. Nah, jadi ini sebenarnya hanya mengisyarah saja, tapi antum bisa tulis di atas itu, yakni ini ada tiga pembahasan di sini. Pembahasan yang pertama bahwa segala yang mungkin itu butuh terhadap sesuatu. Yang kedua, kebutuhan segala yang mungkin adalah dalil terhadap wajibnya adanya Tuhan. Dan yang ketiga, kewajiban wujudnya Tuhan, yakni wajibul wujudnya itu apa maksudnya wajibul wujud itu? Berarti ada tiga pembahasan. Kan dikatakan ala wujubi wujudihi, yakni terhadap kewajiban adanya Tuhan. Berarti Tuhan itu wajib adanya, yakni keberadaannya itu wajib, yakni wajibul wujud. Maksudnya wajibul wujud itu apa? Berarti ada tiga. Yang pertama, apakah segala yang mungkin itu butuh kepada sesuatu? Yang kedua, apa hubungannya antara kebutuhan yang mungkin terhadap kewajiban adanya Tuhan? Yang ketiga, maksud daripada wajibul wujud. Oke, ini saya tidak akan bahas. Ini nanti ada pembahasannya di depan. Jadi ini hanya isyarat saja. Yang kedua, ala qudrati wa ilmihi ihkamul masnu'at. Nah, ini mau menyampaikan apa? Mau menyampaikan gini. Contoh misalnya gini nih. Menurut antum, HP yang paling bagus mereknya apa? iPhone, Samsung, Oppo, apa walhasil itu entah paham. Kenapa antum katakan Samsung? Apa alasan antum mengatakan Samsung? Nah, sekarang orang yang mengatakan Samsung lebih baik karena customize dan lebih awet, dan orang yang mengatakan iPhone lebih baik karena apa? Karena dia lebih tahan terhadap virus dan sebagainya. Ini sebenarnya antum sedang mengatakan bahwa si pembuat HP itu orangnya luar biasa. Kan gitu. Kenapa? Karena dia mampu membuat HP yang tahan terhadap virus. Atau dia mampu membuat HP yang tahan awet dan sebagainya. Berarti ketangguhan HP Samsung atau kehebatan HP iPhone itu sebenarnya dalil terhadap kehebatan si pembuatnya. Maksudnya itu ini, yakni wa ala qudratihi wa ilmihi ihkamul masnu'at, yakni kekuatan segala ciptaannya itu, kemampuan dan kesempurnaan segala makhluk Tuhan itu adalah dalil terhadap kekuatan Tuhan dan ilmu Tuhan. Kenapa bisa? Karena kita tidak mendapati di sini saling saling tanokus, yakni. Maksudnya saling tanokus apa? Saling tanokus gini. Kalau Tuhan kan mungkin antum sudah sering mendengar dikatakan kalau ada dua Tuhan maka akan dari Quran yakni di dalam Quran juga dikatakan laukana fihi ma alihatan laukana fihi ma alihatun illallah lafasadata. Kalau di bumi dan langit itu ada Tuhan selain Allah, maka bumi dan langit itu akan musnah. Nah, musnahnya kenapa? Karena kalau ada dua Tuhan, maka akan saling bertabrakan. Maksudnya bertabrakan apa? Maksudnya bertabrakan, yakni Tuhan yang satu itu memiliki segala kelazimannya dan Tuhan yang satu lagi memiliki segala kelazimannya. Dan kelaziman ini tidak boleh sama. Karena apa? Karena kalau sama berarti Tuhan tidak dua, Tuhan itu satu. Berarti setiap kelaziman maksudnya ini hubungan sebab akibat. Ini hubungan sebab akibat Tuhan Alif itu harus berbeda dengan hubungan sebab akibat Tuhan B. Kenapa? Karena kalau sebab akibatnya itu tidak berbeda, melainkan sama, berarti hanya ada satu Tuhan. Sedangkan kita melihat di dunia ini hanya ada satu hubungan sebab akibat. Misalnya apa? Misalnya panas itu api menghasilkan panas, es menghasilkan dingin, air menghasilkan apa misalnya, atau misalnya cahaya menghasilkan terang, ketiadaan cahaya sebagai sebab dari kegelapan dan sebagainya. Nah, ini satu silsilah, tidak ada silsilah yang lain di sini dalam silsilah sebab akibat. Maka ini adalah bukti bahwa Tuhan itu kuasa dan Tuhan itu alim, yakni penuh hikmat dalam penciptaannya dan tidak ada kesia-siaan dalam penciptaannya. Itu penjelasannya kurang lebih.
nanti akan dijelaskan di bab-bab berikutnya. Makanya saya katakan tadi bahwa ini adalah isyarah saja. Jadi si Syekh Fazil Miqdad hanya sekedar mengisyarahkan bahwa nanti kita akan membahas masalah wajib wujud, mungkinul wujud, kelaziman antara mungkinul wujud harus butuh terhadap selain dirinya dan harus berhenti sampai kepada wajib wujud, dan juga pembahasan tentang kodrat Tuhan, membahas tentang ilmu Tuhan, membahas tentang kemampuan makhluk, kekuatan kita, membahas tentang munazah yakni kesucian. Maksudnya apa? Yakni sifat subuti dan sifat salbi. Nah, itu nanti akan kita bahas di al-muta'ali an musyabahatil jasmiyati. Maksud katakan bahwa dia lebih tinggi daripada segala permisalan dan penyamaan yang bermateri. Penjelasannya gimana? Penjelasannya gini, mudah sekali. Kita katakan segala jism ini materi. Jism itu adalah sesuatu yang memiliki tiga dimensi. Tiga dimensi, yakni tiga dimensi panjang, lebar, dan tinggi. Itu disebut jism dalam bahasa Arab. Dan kenapa materi itu dikatakan jism? Karena segala yang bermateri itu memiliki panjang, lebar, dan tinggi. Jadi sebenarnya jism itu terjemahannya kepada materi itu salah. Yakni tidak tepat, bukan salah, yakni kurang tepat, kurang 100%. Kenapa? Karena materi itu bermakna benda. Nah, sedangkan jism itu bukan benda. Jism dalam pembahasan ilmu kalam, filsafat, mantik, yakni segala sesuatu yang memiliki panjang, lebar, dan tinggi. Baik itu benda ataupun tidak benda. Nanti akan dibagi lagi. Jism itu terbagi jismi taklimi dan jismi tabi'i. Walhasil nanti akan kita bahas di pembahasan selanjutnya kalau belajar ilmu mantik atau filsafat. Ini hanya sekedar ngingetin toh. Jadi ngingetin yakni bahwa jism itu terjemahan kepada materi itu kurang tepat. Tapi ya untuk pendekatan terhadap antum sehingga antum bisa lebih mudah memahaminya. Al-muta'ali an musyabahatil jasmiyati, yakni begini, segala yang bermateri itu pasti memiliki panjang, lebar, dan tinggi. Nah, ketika sesuatu itu memiliki panjang, lebar, dan tinggi, berarti dia memiliki keterbatasan. Loh, kenapa bisa memiliki keterbatasan? Jelas dong dia memiliki keterbatasan. Karena apa? Karena sesuatu yang memiliki panjang, lebar, dan tinggi, dia pasti terbagi. Yang pertama, dia pasti terbagi. Yang kedua, segala sesuatu yang memiliki panjang, lebar, dan tinggi, dia pasti menempati ruang. Kenapa? Karena tidak bisa sesuatu memiliki panjang tapi tidak di ruang. Dia pasti memiliki ruang. Segala sesuatu yang memiliki panjang, lebar, dan tinggi, dia harus memiliki kejadian pada suatu waktu. Berarti dia juga harus memiliki zaman, dan segala yang memiliki zaman berarti hudus, yakni baru. Hudus yakni hudus yakni lawannya kadim. Ada nanti pembahasan kadim, ada pembahasan hodes. Segala yang terlibat terhadap waktu maka dia adalah hudus, dia adalah baharu, yakni tidak kadim, yakni tidak azali, yakni tidak abadi. Makanya dikatakan Tuhan itu lebih tinggi daripada penyamaan yang bermateri. Kenapa? Karena bermateri itu dia berawal, yakni memiliki awal. Dan dia terbagi, dan dia memiliki menempati ruang, dan dia juga terlibat dengan waktu, dan dengan masih banyak. Dia juga memiliki rangkapan. Kenapa memiliki rangkapan? Karena yang namanya jism itu terangkap daripada sath dan khat.